Tuhan mengirimkan malaikat penolong. Mazmur 121 ayat 2 berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Peristiwa ini saya alami di awal tahun 2022 di ladang pelayanan ketika saya berada di ibu kota. Pada hari itu, saya sedang mengendarai mobil beriringan dengan rekan saya untuk mengantar mobilnya ke bengkel. Di sebuah perempatan yang mana ada bundaran di tengahnya, saya dan teman saya menghentikan laju kendaraan karena sedang ada mobil dari arah lain yang melintas. Pada saat saya mau melaju kembali, tiba-tiba terdengar suara brak, dan mobil yang saya kendarai terdorong ke depan. Saking kerasnya sampai tap mobil terpental keluar dan dompet saya pun terpental keluar dari saku saya. Sebuah mobil yang ukurannya lebih kecil menabrak kami dari belakang. Saya segera memarkir kendaraan ke pinggir jalan dan turun untuk melihat keadaannya. Ternyata knalpot dan bumper mobil belakang saya rusak parah. Saya berjalan menuju mobil yang menabrak saya. Kondisinya juga sangat parah. Kap depan ringsek, air radiator dan oli membasahi jalanan, dan kaca mobil hancur berantakan. Saya berpikir dan was-was jangan sampai pengendaranya meninggal di tempat. Situasi yang menegangkan. Polisi yang bertugas di dekat situ pun langsung datang. Satu hal yang membuat hati saya agak lega ketika saya melihat sang pengendara masih bergerak dan berusaha keluar dari mobilnya. Saya dan teman saya bergegas menolongnya keluar. Situasi menegangkan belum selesai sampai di situ. Ketika bapak itu mulai menuduh saya yang salah, apalagi saya seorang asing, dan polisi pun mengambil semua dokumen mobil dan SIM saya dan juga penabrak saya. Teman saya pun berkata, "Kita harus tegas bahwa kita tidak bersalah," katanya. Saya tidak berbicara apa-apa karena saya pikir bicara pun tidak akan mengubah situasi. Tetapi saya mengangkat hati saya kepada Tuhan dan berdoa dalam hati dengan doa yang singkat, "Tuhan Yesus, tolong saya." Tidak lama setelah saya berdoa, saya mendengar suara dari belakang, "Sudah Pak Polisi." Dari posisi mobil, saya tahu siapa yang salah. "Kami akan bertanggung jawab." Seorang bapak tinggi besar yang tiba-tiba sudah ada di belakang saya yang mengatakannya. Kemudian dia bilang ke Pak Polisi, "Tolong kembalikan dokumen dan SIM Bapak ini. Kami akan derek mobilnya ke bengkel kami dan memperbaikinya sampai tuntas." Tapi polisi tersebut masih menunggu komandannya datang. Kemudian datanglah serombongan polisi tiba dalam satu mobil. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba-tiba berhenti dan seorang pengendara keluar dari mobil tersebut sambil berteriak, "Pastor, ada apa?" Ternyata dia adalah seorang anak Tuhan yang saya kenal dengan baik dan dia kenal dengan komandan polisi yang ada. Dia dan bapak yang pertama datang menjelaskan kepada komandan polisi. Dan puji Tuhan, semua dokumen saya dikembalikan. Kemudian, kendaraan kami ditarik ke sebuah tempat yang besar, yaitu sebuah perusahaan distributor, dan ada bengkel di dalamnya. Saya pun berkenalan dengan bapak yang menolong saya tersebut, dan namanya adalah Miguel atau Michael dalam bahasa Indonesia, yang ternyata adalah saudara dari orang yang menabrak saya. Dan bapak yang menabrak saya bernama Paulo atau Paulus dalam bahasa Indonesia. Kedua orang tersebut adalah pemimpin dari perusahaan tersebut. Saya tinggalkan kendaraan dan setelah 5 hari saya ditelepon bahwa mobil sudah selesai diperbaiki. Ketika saya datang untuk mengambil kendaraan, penabrak saya pas ada di tempat dan keadaannya sudah pulih. Saya pun mengambil waktu untuk saling memaafkan dan mendoakan dia. Satu pelajaran berharga bagi saya, ketika dalam situasi terjepit dan tidak ada yang bisa menolong, berdiam dirilah dan berseru saja kepada Tuhan. Dialah yang akan mengirimkan pertolongan dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati.